Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum memulai, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Lucy Septilia Putri dengan 3 NPM terakhir 088, dengan saya sendiri Lisyandra Reta Salsabila dengan 3 NPM terakhir 142. Selanjutnya ada Muhammad Rafif Asitki dengan 3 NPM terakhir 109. Dan yang terakhir ada Sudrajat Sampurna Jaya dengan 3 NPM terakhir 326. Untuk pengenalan materi sendiri, di sini kami akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama ada pemakaian huruf dari huruf abjad sampai huruf tebal. Selanjutnya ada penulisan kata dari kata dasar sampai bentuk ulang. Dan yang terakhir ada unsur serapan. Saya NPM 2012-011326. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama dimulai dari huruf abjad. Huruf abjad ada 26 huruf, yaitu A sampai dengan Z. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Lanjut ke huruf konsonan. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lanjut ke huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI atau OI. Lanjut ke gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Lanjut lagi, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pedoman kata pada awal kalimat, atas kalimat, dan petikan langsung. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Lanjut lagi, yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, jabatan, instansi yang diikuti nama orang atas nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisyandra Reta Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 2012011142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama diri geografi yang diikuti nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekuasaan budaya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyampaan. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata.
Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia dan ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Jadi ada dua fungsi, yaitu menuliskan kata ungkapan yang bukan bahasa Indonesia, berarti masih dalam bahasa asing. Dan yang selanjutnya ada ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ungkapan asing yang sudah berbentuk kata bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf tebal. Pemakaian huruf tebal dalam kalimat biasanya dimaksudkan untuk menegaskan atau menunjukkan bahwa bagian tersebut penting. Fungsi huruf tebal itu ada 3. Yang pertama, menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambing, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang kedua, tidak dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Bagian kata, kelompok kata, untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Yang terakhir, menuliskan lemma dan sublemma, serta untuk menuliskan lambing bilangan yang menyatakan polisemi dalam cetakan kamus. Berikut adalah contoh pemakaian huruf tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafif Asidki dengan NPM 2012011109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan kata dasar, kata turunan, dan bentuk ulang. Yang pertama ada kata dasar. Dalam istilah linguistik, kata dasar diartikan sebagai kata yang belum diberi imbuhan atau kata yang menjadi dasar bagi pembentukan kata yang lebih besar. Contoh penulisan kata dasar yang benar: aku libur kerja hari ini. Kami main bola hingga petang. Lalu kucing suka makan ikan. Lalu bunga mawar itu telah layu. Kemudian kita masuk ke materi kata turunan. Kata turunan itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada pengafiksan atau pengimbuhan. Pengafiksan atau pengimbuhan ini terdapat beberapa jenis lagi. Yang pertama ada prefiks, yaitu awalan. Untuk imbuhan awalan ini dia ada beberapa contoh, yaitu me, ber, dan di. Untuk contoh katanya yaitu memakan, bermain, dan dibuang. Untuk jenis pengimbuhan yang kedua yaitu ada infix, yaitu sisipan. Jadi dia berada di tengah-tengah kata. Contoh infix sendiri yaitu l, m, r. Itu contoh katanya ada leluhur, gemetar, dan seruling. Kemudian ada sufiks atau akhiran. Itu contoh sufiks adalah an, pun, dan kah. Contoh katanya yaitu makanan, mereka pun, benarkah. Ya. Kemudian konfiks atau simulfiks yaitu gabungan. Jadi dia ada di depan dan di belakang imbuhannya. Itu contoh imbuhannya ada mekan, pean, dan senya. Contoh katanya yaitu memakan, pengampunan, dan seandainya. Kemudian kata turunan yang kedua ada pengulangan atau reduplikasi. Ada beberapa jenis kata ulang, antara lain yang pertama itu ada dwilingga. Itu dia kata ulang yang sempurna. Contohnya apa sih? Yang pertama itu dwilingga ini juga mempunyai 2 jenis ya. Yang pertama ada yang diulang berupa kata dasar dan yang diulang berupa kata berimbuhan. Contoh yang diulang berupa kata dasar yaitu jalan-jalan, ciri-ciri. Kemudian yang diubah berupa kata berimbuhan yaitu kebaikan-kebaikan, persoalan-persoalan. Kemudian bentuk kedua dari kata pengulangan ini ada dwilingga salin suara. Kata ulang dwilingga salin suara yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan bentuk dasar yang disertai perubahan salah satu fonemnya. Bisa berupa fonem vokal maupun fonem konsonan. Itu ada dua jenis. Ada perubahan vokal, ada perubahan konsonan. Contoh untuk yang perubahan vokal di sini adalah gerak-gerik, lalu bolak-balik, ya, dan warna-warni. Untuk yang perubahan konsonan sendiri itu ada contohnya lauk pauk, cerai berai, gitu ya. Kemudian untuk bentuk pengulangan yang ketiga itu ada dwipurwa. Kata ulang dwipurwa yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan suku pertama. Jadi suku pertama dari bentuk dasarnya. Jadi kayak tamu, tetamu,
tetangga jadi tetangga, luhur leluhur, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke contoh ya, jenis yang keempat, kata ulang jenis keempat, yaitu kata ulang berimbuhan. Yaitu kata ulang yang dibentuk dari pengulangan kata yang disertai penambahan imbuhan atau afiks. Contohnya daun dedaunan, ganti berganti, kemerah-merahan, itu ya. Lalu yang kelima ada kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan sebagian dari bentuk dasar. Contohnya berdesak-desakan, berjalan, jalan, mencoret-coret ya. Kemudian kata turunan yang ketiga ada pemajemukan, penggabungan. Jadi pemajemukan ini merupakan penggabungan dua kata yang berbeda makna sehingga menciptakan makna baru. Contohnya kita memiliki dua kata dasar, orang, dan kata tua. Itu kata orang dan kata tua memiliki definisi mereka masing-masing. Kemudian ketika digabung menjadi satu, yaitu orang tua, tentu hal tersebut menyebabkan kata ini memiliki makna yang baru, orang tua, gitu ya. Contoh lainnya itu adalah tanggung dan jawab. Jika digabung menjadi tanggung jawab, lalu ada kambing hitam, bertanggung jawab, sebarluaskan, pertanggungjawaban, dan menyebarluaskan. Ya, itu saya kira sekian untuk materi saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Septilia Putri dengan NPM akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai unsur serapan. Unsur serapan adalah unsur yang berasal dari bahasa lain, baik itu bahasa daerah atau bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, penulisan, dan penuturannya disesuaikan dengan masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia. Unsur serapan menurut tingkat penyerapannya terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, unsur serapan yang sudah sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, room dalam bahasa asing sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia menjadi kamar. School dalam bahasa asing sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia menjadi sekolah. Dan time dalam bahasa asing sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia menjadi waktu. Yang kedua, unsur serapan yang tetap dipertahankan karena sifat keinternasionalannya, baik penuturan dan ejaannya masih menggunakan cara asing. Contohnya, shuttlecock, knockout, timeout, server, dan web. Dan yang terakhir, unsur serapan yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan, penulisan dan ejaannya disesuaikan dengan penulisan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, influenza dalam bahasa asing diubah menjadi influenza dalam bahasa Indonesia. Matematik dalam bahasa asing diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi matematika. Dan karakter dalam bahasa asing diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi karakter. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.